Kenapa? Karena Allah itu menginginkan yang sempurna, tidak mau instan begitu. Walaupun Allah bisa, instan bisa. Allah nggak ada yang tidak bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pasti Allah bisa. Apapun di dunia ini, di dunia maupun di akhirat, itu tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Semuanya Allah bisa lakukan. Orang baik bisa Allah masukkan ke dalam neraka, orang tidak baik bisa Allah masukkan ke dalam surga. Karena apa? Surga dan neraka itu adalah milik Allah, dan manusia itu juga milik Allah. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi pemimpin yang zalim, tidak usah demo-demo. Kalau demo-demo maka akan timbul. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Musyawarah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kepada sholat witir, mari sejenak kita mengaji apa yang telah disampaikan oleh ulama terdahulu. Kali ini ngaji kita tentang sikap kita terhadap pemimpin yang zalim. Kan tidak semua pemimpin itu adil, ada yang pemimpin yang zalim. Tetapi walaupun begitu, dia zalim, dia adalah tetap pemimpin. Ada pepatah Jambi itu mengatakan, jangan sampai kita itu melawan 3 orang. 3 orang ini jangan dilawan. Kalau dilawan sia-sia. Yang pertama, orang gila. Kalau melawan orang gila pasti sia-sia. Yang kedua, jangan melawan orang kaya. Kalau orang kaya kita nggak semampu dia, itu akan menjadi sia-sia melawannya. Yang ketiga, jangan melawan penguasa. Kenapa? Karena kalau kita melawan penguasa akan menjadi sia-sia kalau kita tidak punya kemampuan seperti penguasa itu. Maka 3 ini harus kita hindarkan. Dan ketika seseorang itu memiliki jabatan dalam kekuasaan, itu pada hakikatnya dia adalah orang tua, artinya dia lebih tua daripada kita. Maka walaupun muda, ketika jadi RT maka disebut dengan Pak RT. Jarang kita menyebut Nak RT, jarang sekali. Oh, Nak RT mau kemana? Nggak ada. Biasanya kita nyebut Pak RT, karena RT itu adalah jabatan tua. Baik, bagaimana nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani terhadap seorang pemimpin? Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang pemimpin datang, maka beliau menyampaikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum karimu qaumin fakrimuhu." Kalau ada orang yang mulia di antara kalian, di antara satu kaum mendatangi kalian, maka muliakan kalian, muliakan pemimpin itu. Artinya ada orang yang paling mulia di antara kaum itu, berarti dia bisa pemimpin satu kaum itu datang kepadamu, maka muliakan dia. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memuliakannya? Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Sa'ad. Ketika sahabat Sa'ad diutus kepada Bani Quraidah, lalu ketika Sa'ad itu turun dari kendaraannya, Rasulullah sampaikan kepada Bani Quraidah itu, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menghormat pimpinan kalian. Ternyata kita dianjurkan oleh Rasulullah
ketika ada pemimpin datang, kita disuruh menghormati. Pak RT datang, kita hormati Pak RT. Kenapa? Karena Pak RT itu adalah, tadi sudah saya bilang, dia adalah orang tua. Walaupun kita tua, Pak RT-nya lebih muda, tetap kita memanggilnya adalah Pak RT. Jarang kita nyebut DRT gitu, jarang. Dan belum pernah terdengar. Tahu kalau di sini ada yang manggil DRT gitu? Nggak ada. Manggilnya tetap Pak RT gitu. Nah, kenapa kok kita sebut Pak RT? Karena kedudukannya itu yang menyebabkan kita menghormatinya. Sama dengan ketika suami itu kedudukannya lebih tinggi daripada istri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Qawwamuna 'alan nisa, lebih tinggi dari istrinya. Artinya suami itu mesti dan wajib dihormati oleh istrinya. Lah kalau seorang istri nggak bisa menghormati suaminya, bagaimana orang lain menghormati suaminya itu? Istrinya sendiri nggak bisa menghormati. Maka tugas seorang istri adalah menghormati suaminya. Di mana cara menghormatinya? Di antaranya adalah melalui panggilan yang indah buat suaminya. Umpamanya memanggil suaminya dengan abang, itu adalah panggilan kehormatan. Memanggil suaminya dengan mas kalau dari Jawa, atau mungkin kakak kalau dari Palembang. Kalau kakak itu kalau Palembang kan laki-laki, kalau Padang kakak itu kalau Medan kakak itu perempuan, abang yang laki-laki. Jadi manggilnya seperti itu. Walaupun seorang istri ini umurnya jauh lebih tua daripada suaminya. Kan kadang ada istri umurnya lebih tua dari suaminya. Di sini pernah melihat nggak? Ada yang pernah melihat ada istri lebih tua dari suaminya? Ada kan? Ketika seorang istri lebih tua dari suaminya, istri jangan minta dipanggil oleh suaminya dengan ayu. Nggak boleh, karena kedudukannya itu dia adalah di bawah suami. Terus jangan mentang-mentang istri umurnya lebih tua dari suami, kemudian terus memanggil suaminya menjadi dek gitu. Oh dek, nggak boleh. Seorang istri manggil suaminya dengan adik itu nggak boleh. Kenapa? Karena kedudukan suami lebih tinggi. Umpamanya si suami karena merasa lebih muda daripada istrinya, manggil istrinya terus ayu gitu. Yuk, tolong bikin kopi yuk. Kan nggak enak seperti itu. Yuk, udah malam yuk, ayo masuk ke kamar. Kan nggak enak seperti itu. Ya. Karena apa? Karena ini adalah kedudukannya. Walaupun suami itu lebih muda dan istri lebih tua, suami manggil istri tetap dek. Untuk membahasakan kepada anak-anaknya boleh panggil bu atau mama. Itu artinya membahasakan kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena ketika orang tua memanggil istrinya dengan panggilan dek, anaknya dengar setiap kali suaminya manggil istrinya dek, maka anaknya nanti manggil ibunya juga akan dek, begitu. Karena saya pernah mendengar dan melihat ada seorang istri manggil suaminya mas. Itu sudah benar itu. Tapi manggil seperti itu jangan di depan anak. Ketika manggil di depan anak, nanti anak akan ikut. Apa yang terjadi? Anak itu manggil bapaknya menjadi mas gitu. Saya juga kaget, masa anaknya manggil bapaknya mas. Ini bukan cerita bohong, ini adalah cerita tahun 96 yang lalu ketika saya masih ngontrak bedeng. Yang punya bedeng itu dipanggil oleh anaknya mas gitu, karena istrinya selalu manggil suaminya mas gitu. Ya bagus sebetulnya menghormati suami, cuman jangan di depan anak. Oleh karena itu kalau terjadi apa-apa antara suami istri, kalau bisa anak itu jangan sampai tahu. Suami marah sama istri, anak jangan tahu. Istri marah sama suami, anak jangan tahu. Nanti akan dicontoh oleh anak yang seperti itu. Nah,
Kedudukan inilah yang menyebabkan kita menghormati. Betapa kurang ajarnya dan betapa durhakanya Fir'aun. Pernah dengar kata-kata Fir'aun? Di Al-Quran itu ada. Kalau tidak pernah dengar berarti nggak pernah baca Al-Quran. Di Al-Quran itu ada. Di surah An-Nazi'at itu disebutkan di situ. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Nabi Musa itu disuruh oleh Allah untuk menemui Fir'aun, karena Fir'aun itu telah berlebih-lebihan dia. Menyatakan dirinya sebagai Tuhan karena kekuasaannya itu. Dan memang Allah tidak berikan sakit sedikit pun kepada Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Dan tidak pernah kekurangan dan tidak pernah susah sama sekali. Apa yang dikehendaki itu selalu dikabulkan oleh Allah. Itu Fir'aun. Akhirnya dia lupa dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menemui Fir'aun, maksudnya untuk mengingatkan. Tetapi Nabi Musa ini, Bapak Ibu, lidahnya ini waktu kecil dia kan makan bara api. Kenapa kok makan bara api? Karena Fir'aun ingin mengetes ini anak benar-benar anak seperti biasa atau anak seperti yang tidak yang seperti biasanya. Ketika disodori buah-buahan dan satu disodori api, yang mau diambil adalah buah-buahan, tapi ditepis oleh malaikat, mau ambil buah-buahan, yang diambil adalah api. Lalu api itu dimakan, maka lidahnya menjadi apa kata orang Jambi ini? Lidahnya kelu apa? Cadel gitu kalau ngomong, nggak lurus. Karena ngomongnya nggak lurus, Nabi Musa alaihissalam minta ditemani oleh saudaranya namanya Harun. Minta kepada Allah supaya ditemani namanya Harun. Tapi Allah mengingatkan kepada dua orang ini, ketika menghadap Fir'aun itu jangan sampai ngomong kasar, disuruh ngomong lembut. Kenapa? Karena Fir'aun itu adalah penguasa. Maka kalau kita ngomong dengan penguasa, ngomongnya harus lembut-lembut, jangan kasar-kasar. Kalau nanti kasar-kasar, nanti akan terjadi bencana pada orang yang ngomong itu. Lalu gimana kalau pemimpinnya zalim? Ini kan zalim Fir'aun ini. Dan lebih zalim siapa sekarang pemimpin yang lebih zalim daripada Fir'aun? Belum ada. Fir'aun itu sezalim-zalimnya pemimpin. Itu pun Allah masih menyuruhnya untuk menghormati dengan ucapan yang lembut. Lalu bagaimana dengan pemimpin sekarang? Pemimpin sekarang ketika zalim, itu kita tidak usah bertindak seperti Fir'aun, seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika kita merasa mampu untuk menasihati, maka nasihati dia. Ketika kita tidak mampu, maka cukup kita mendoakan dia. Lalu ada yang ngomong, Ustadz, kalau cuma didoakan lama. Kan gitu kan? Kalau cuma didoakan lama. Jangan berpikir seperti itu. Walaupun lama, tapi kalau dengan doa Allah sudah bertindak ngatasi itu. Beres semua kalau sudah Allah bertindak walaupun lama. Kenapa? Karena Allah itu menginginkan yang sempurna, tidak mau yang tanggung-tanggung, yang sempurna. Satu contoh, pohon di sebelah masjid ini timbul tinggi, itu langsung tinggi atau dari kecil? Dari kecil kan? Lama-lama tinggi terus sekarang jadi besar itu terus berbuah. Mangganya yang di depan itu terus berbuah. Kan dari kecil sempurna Allah buat. Maka Allah itu ketika melakukan sesuatu nggak mau yang tanggung-tanggung. Ibu kan juga begitu. Ketika ibu punya anak kan dari kecil dulu kan? Kecil digendong dulu, udah itu nanti bisa murep, sudah itu terus merangkak, udah itu terus belajar jalan, udah itu terus mulai belajar lari sana lari sini, udah tuh mulai belajar naik sepeda, terus akhirnya bisa belajar motor. Kan pelan-pelan. Enak begitu Bu ya? Bisa menikmati anak kan? Masa iya ibu ini ada yang pengen punya anak langsung begitu lahir owek segede bapaknya? Ada yang pengen seperti itu? Begitu mau disusui sudah keluar jenggotnya. Lah kan bingung, nggak jadi mau menyusui anak itu. Kenapa? Karena Allah itu menginginkan yang sempurna.
tidak mau instan begitu. Walaupun Allah bisa, instan bisa. Allah nggak ada yang tidak bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pasti Allah bisa. Apapun di dunia ini, di dunia maupun di akhirat, itu tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Semuanya Allah bisa lakukan. Orang baik bisa Allah masukkan ke dalam neraka, orang tidak baik bisa Allah masukkan ke dalam surga. Karena apa? Surga dan neraka itu adalah milik Allah, dan manusia itu juga milik Allah. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi pemimpin yang zalim, tidak usah demo-demo. Kalau demo-demo maka akan timbul bencana. Sudah banyak contoh sekali ketika terjadi demo-demo, bencana akan Allah turunkan. Yang paling bagus adalah kita doakan. Ketika kita doakan, maka nanti lambat laun Allah akan urusi sendiri melalui prosesnya. Sunatullahnya Allah turunkan, maka doa kita akan dijabah oleh Allah. Pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, nanti Allah akan ganti dengan pemimpin yang adil. Jadi bagaimana cara mengatasi pemimpin yang zalim? Intinya adalah kita masyarakat biasa, kita doakan dia. Nanti begitu kita doakan dia, Allah akan turunkan sunatullahnya. Begitu sunatullah akan Allah turunkan, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.